Entah kenapa banyak dari kita, ketika membaca atau mempelajari sejarah Nusantara, seolah memposisikan sejarah kita adalah sejarah lokal di Indonesia, yang peristiwanya seakan berdiri sendiri tanpa terkait dengan peristiwa lainnya di penjuru dunia. Padahal setiap keputusan agresi militer yang dilakukan oleh penjajah, yang dalam hal ini adalah Belanda, selalu bergantung dengan keputusan apa yang dilakukan oleh negara penjajah lainnya. Sebab hal tersebut sangat berdampak terhadap keberlangsungan dan eksistensi Belanda dalam menjajah Indonesia. Mari sejenak kita melihat sejarah Nusantara sebagai sejarah internasional melalui peristiwa Perang Aceh yang konon hingga Belanda hengkang dari bumi Nusantara, bumi Aceh tidak mampu mereka taklukkan. Pertanyaan mendasarnya, kenapa Perang Aceh bisa disebut sebagai sejarah internasional? Jawabannya adalah terusan Suez. Ya, pada awalnya terusan Suez yang merupakan hasil karya Ferdinand de Lesseps dan mulai dibangun pada tahun 1859 Masehi, dibangun atas izin konsesi dari pemerintah Mesir. Dalam penggunaan selanjutnya, pemerintah Mesir memegang 44% hak kepemilikan saham atas terusan Suez. Namun ketika di bawah pemerintahan Khedive Ismail, Mesir menderita krisis moneter dan berdampak dijualnya terusan Suez kepada Inggris pada tahun 1876. Penjualan tersebut menjadikan Inggris sebagai pemegang saham terbesar atas terusan Suez. Dan dengan kepemilikan tersebutlah Inggris dapat mengamankan kepentingan penjajahannya atas India, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, China, dan Australia. Lantas, apa hubungannya dengan Aceh? Aceh pada era Kesultanan merupakan salah satu daerah penghasil lada terbesar di Nusantara, dan melalui Kesultanan Aceh, hubungan bilateral dalam bentuk kerjasama perdagangan internasional dengan berbagai negara cukup banyak dilakukan oleh Aceh. Hingga masa kepemimpinan Sultan Mahmud Shah, hubungan diplomatik antara Aceh dengan Turki Utsmani, Amerika Serikat, Prancis, termasuk Inggris, cukup intensif dilakukan. Kondisi tersebutlah yang akhirnya membuat Belanda tidak serta-merta melakukan agresi militer ke Aceh, sebab penyerangan Aceh tanpa mempertimbangkan keberadaan Turki Utsmani dan negara-negara yang membangun kerjasama diplomatik dengan Kesultanan Aceh sama seperti menggali lubang kuburan sendiri bagi Belanda. Sederhananya, menyerang Aceh sama dengan menciptakan permusuhan baru dengan Turki Utsmani dan negara-negara tersebut bagi Belanda. Nah, disinilah peran Inggris dan penguasaannya atas terusan Suez. Inggris dan Belanda mengadakan dua bentuk perjanjian, yakni Perjanjian London atau Treaty of London 1870 Masehi dan Perjanjian November 1871 Masehi. Kesepakatan dari dua perjanjian tersebut adalah Belanda menyerahkan wilayah Pantai Emas yang merupakan daerah jajahan mereka di Afrika kepada Inggris, dan sebagai bentuk balasannya, Inggris membantu Belanda mengondisikan dalam tanda kutip negara-negara yang telah membangun hubungan diplomatik dengan Aceh, dengan tujuan memuluskan rencana Belanda untuk melancarkan serangan militer kepada Kesultanan Aceh. Lalu, bagaimana bentuk pengondisian tersebut? Negara pertama yang dikondisikan oleh Inggris adalah Turki Utsmani. Strategi yang digunakan Inggris adalah memprovokasi Rusia agar melancarkan serangan bersenjata kepada Turki Utsmani. Provokasi ini efektif sebab Rusia memiliki kepentingan untuk merebut pelabuhan di Timur Tengah dan Laut Merah yang airnya tidak membeku di musim dingin seperti di Rusia Utara. Berkat provokasi ini, Turki Utsmani disibukkan dengan perang melawan Rusia pada tahun 1877 sampai 1878 Masehi. Inggris juga berperan memprovokasi Balkan agar bisa melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Turki dan membuat Turki sibuk dengan konflik internalnya. Sehingga provokasi-provokasi ini membuat Turki tidak berkesempatan memberikan bantuan kepada Kesultanan Aceh yang sedang diserang oleh Belanda pada saat itu. Kondisi Amerika Serikat dan Prancis pada saat itu juga telah dipastikan tidak akan bersedia memberikan bantuan kepada Aceh. Sebab Amerika Serikat baru saja menyelesaikan konflik perang saudara mereka pada era kepemimpinan Presiden Abraham Lincoln pada 1861 sampai 1865. Sehingga kondisi dalam negeri yang masih parah menjadi prioritas pemerintahnya. Sedangkan Prancis di bawah pimpinan Napoleon III tengah menghadapi perang Prancis-Jerman pada tahun 1870 sampai 1871. Dan perang ini berakhir dengan kekalahan Prancis dan tumbangnya Napoleon III yang kemudian digantikan oleh Presiden Thiers. Dan Prancis berubah bentuk pemerintahannya menjadi republik. Pasca perang Prancis-Jerman, kondisi dalam negeri Prancis mengalami konflik internal yang parah.
disebabkan oleh pemberontakan komun dan kaum monarki. Hasilnya, tidak mungkin Prancis akan peduli dengan kondisi Aceh, dan Aceh harus menghadapi invasi serdadu Belanda secara mandiri pada tahun 1873 Masehi. Penguasaan Inggris atas terusan Suez dan terjadinya Treaty of London serta Perjanjian November berpengaruh nyata terhadap rencana invasi Belanda terhadap Aceh. Terusan Suez yang dijuluki sebagai Lifeline of Imperialism atau garis kehidupan bagi imperialisme pada masanya berhasil menjadikan Inggris sebagai negara adidaya yang memiliki power menekan terhadap negara-negara Eropa lainnya. Tanpa terusan Suez, Inggris tidak akan mampu memprovokasi negara-negara Eropa untuk berperang, sehingga membantu Belanda menaklukkan agresi militer ke Aceh. Sebab Eropa sangat paham, terusan Suez adalah jalur maritim terbaik dan paling efektif bagi Eropa untuk bisa menjelajah Asia Afrika. Maka melihat sejarah Indonesia sebagai sejarah atau peristiwa lokal yang berdiri sendiri merupakan sudut pandang yang kurang tepat. Sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Dari Perang Aceh juga mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Belanda tidak sehebat yang kita bayangkan. Bahkan dengan segenap sumber daya yang mereka miliki saat itu, mereka harus tetap menunggu bantuan Inggris untuk bisa menginvasi Aceh. Semoga konten kali ini bermakna. Silakan subscribe, like, komen, dan share jika kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat. Akhir kata, salam takzim.